Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Setiani dengan NIM 250304020 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi Zorin OS Core. Sebelum masuk ke proses instalasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Zorin OS itu sendiri. Zorin OS adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu yang menyediakan versi gratis dan berbayar. Secara default, ia menggunakan lingkungan desktop GNOME dan XFCE4. Meskipun desktopnya sangat disesuaikan untuk pengguna yang lebih terbiasa dengan Windows dan macOS, edisi Core merupakan versi utama atau gratis yang paling umum digunakan dan ditunjukkan untuk penggunaan sehari-hari seperti belajar, kerja, dan multimedia. Selanjutnya, Zorin OS dikembangkan olai Artyom Zorin dan Kirill Zorin. Pertama kali dirilis pada 1 Juli 2009 dengan versi Zorin OS 1.0 yang berbasis Ubuntu Linux. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari Zorin OS. Yang pertama, mudah digunakan atau user friendly karena tidak memerlukan pengetahuan teknis tinggi. Lalu yang kedua ada gratis dan open source. Zorin OS versi Core dapat digunakan secara gratis tanpa perlu membeli lisensi. Selain itu, kode sumbernya terbuka atau open source, sehingga dapat dimodifikasi dan dikembangkan oleh siapa saja. Yang terakhir ada keamanan tinggi. Karena berbasis Linux, Zorin OS jarang terkena virus. Nah, setelah mengetahui sedikit tentang Zorin OS, di sini saya akan memulai proses instalasi Zorin OS-nya. Yang pertama, kita harus membuka domain zorin.com lalu mengunduh file ISO Zorin OS Core. Setelah itu, kalian bisa mulai membuka VirtualBox-nya. Pertama-tama, kita harus membuat virtual machine baru dengan klik New, lalu isi nama virtual machine-nya. Setelah itu, masuk ke lokasi penyimpanan file virtual machine. Di sini semua data seperti hard disk virtual dan setting disimpan di sini, sehingga disarankan memilih drive kosong dan cukup besar. Next, di opsi ini kita harus mengisi ISO file yang sudah di-download tadi. Ini berfungsi seperti DVD instalasi supaya virtual machine bisa boot dan mulai instalasi. Lalu masuk ke setting ke tab motherboard. Di bagian RAM ini adalah memori yang dipakai Zorin saat berjalan. Semakin besar semakin lancar. Namun di sini saya hanya akan menggunakan 2 GB saja. Idealnya 4 GB jika spek laptopnya lebih bagus. Lalu di sini saya tidak menggunakan floppy karena floppy disk sudah sangat usang dan hampir tidak pernah dipakai lagi di sistem operasi modern seperti Zorin OS. Pindah ke tab prosesor. Di sini saya menggunakan 2 CPU. Di sini CPU berfungsi untuk menentukan kecepatan proses membuka aplikasi, install, dan lain-lain. 2 core CPU pun sudah cukup sebagai standar. Masuk ke menu display, di sini video memori diatur sampai maksimal agar tampilan lebih lancar, terutama untuk animasi dan video. Nah, proses settingnya sudah selesai, bisa klik OK. Sekarang, virtual machine sudah bisa dijalankan dengan klik tombol Start. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pilih Try or Install Zorin OS, tekan Enter. Tunggu saja karena ini adalah tanda sistem sedang memulai booting. Setelah itu akan masuk ke tampilan Zorin sementara. Tunggu sampai proses instalasi muncul. Pada tahap ini, pengguna akan diminta memilih bahasa yang akan digunakan serta menentukan jenis keyboard. Ini artinya installer akan memasang driver tambahan yaitu Wi-Fi, grafis, dan kodek media seperti MP3 dan video.
Kenapa perlu? Karena beberapa hardware dan format media menggunakan lisensi proprietary, jadi tidak otomatis disertakan di sistem Linux default. Selanjutnya, semua isi disk akan dihapus total. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi sistem utama komputer, dan Zorin OS akan dipasang dari nol. Di sini continue saja. Berikutnya, menyesuaikan zona waktu sesuai lokasi tempat tinggal kita. Sampai di bagian pembuatan akun pengguna dengan memasukkan nama dan kata sandi. Setelah semua pengaturan selesai, sistem akan menjalankan proses instalasi secara otomatis. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan. Setelah proses instalasi selesai, sistem akan meminta pengguna untuk melakukan restart. Pengguna cukup menekan tombol Restart Now dan menunggu hingga sistem melakukan boot ulang. Di sini, klik nama pengguna untuk login ke sistem dan memasukkan password yang dibuat pada tahap instalasi tadi. Nah, ini adalah tampilan pertama setelah berhasil melakukan proses instalasi. Jika sudah begini, Zorin OS siap digunakan.